Halo pemirsa JPR TV dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Bertemu lagi bersama saya Mona Azharinisak dalam program Kominfo Newsroom. Pemirsa, kita ke informasi pertama. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkolaborasi dengan Kementerian Agama melaksanakan pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Semarang, Jawa Tengah. Pada kegiatan pelatihan, para peserta PIP selain mendapatkan materi dari para pengajar Kemenak, juga akan menerima materi terkait berbagai informasi dan program serta kebijakan pemerintah. Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Kementerian Agama pada 27 Februari hingga 4 Maret 2023 menggelar pelatihan penyuluh informasi publik di Kota Semarang yang merupakan gelaran kelima dari rangkaian pelatihan PIP yang sebelumnya diselenggarakan di Medan, Padang, Palembang, dan Bandar Lampung. Kegiatan yang dibuka langsung oleh Kepala Balai Diklat Keagamaan Semarang tersebut diikuti oleh 29 peserta di wilayah kerja Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta. Koordinator Widya Suara BDK Kemenak Semarang, Darwianto, menyebutkan kegiatan pelatihan ini dapat meningkatkan kompetensi dan menunjang pekerjaan para penyuluh agama ketika terjun ke masyarakat yang ada di wilayah kerja masing-masing. Maka target utama adalah bagaimana dari pelatihan ini nanti betul-betul benar-benar bisa mengalami peningkatan dari 3 aspek komponen. Aspek kognitif, pengetahuannya, psikomotor, keterampilannya, dan juga afektif dan sikapnya. Kenapa ini menjadi penting? Karena ketika sikap mereka menjadi baik, keterampilannya juga baik, maka penyuluh akan dapat melaksanakan tugas kepenyuluhannya di mana masing-masing. Penyuluh itu tugas utamanya sebagai ujung tombak Kementerian Agama yang harus bisa menyampaikan program-program pemerintah kepada masyarakat secara langsung. Maka mereka perlu dibekali. Saya kira pelatihan PIP ini sangat menunjang apa yang nanti menjadi bagian, salah satu bagian yang dibutuhkan sebab penyuluh dalam tahap penyuluhan. Lebih-lebih apa yang diselenggarakan Kominfo ini kaitannya dengan media penyuluhan, multimedia itu sangat dibutuhkan. Sebelum bertugas, seluruh penyuluh akan mendapatkan pembekalan pelatihan mulai dari tugas dan tata kerja, tata cara penyuluhan, pembuatan konten digital, materi informasi publik seperti JKN-KIS, stunting, ibudisasi, moderasi beragama, dengan menghadirkan narasumber dari lintas kementerian lembaga. Harapannya dari PIP rekrutmen tahun 2023, mereka bisa menyampaikan atau mendiseminasikan program-program prioritas pemerintah kepada masyarakat terkait materi stunting, anti narkoba, ada anti hoax, juga ada beberapa info-info yang mungkin saat ini sedang viral dan memang masyarakat sangat membutuhkan. Sementara itu, para peserta PIP berharap dengan adanya pelatihan ini dapat menjadi bekal untuk menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing. Setelah pelatihan ini selesai, kami para penyuluh dapat memberikan pemahaman, menginformasikan dan mensosialisasikannya kepada masyarakat umum atau yang disebut dengan publik tersebut, sehingga dapat mengetahui dan juga mengikuti semua program-program yang ada di pemerintah ini. Pemirsa, Presiden Joko Widodo kunjungi pengungsi korban kebakaran Depo Pertamina Pelumpang, Jakarta Utara. Di sana Presiden memberikan bantuan dan mobil pada para pengungsi hingga meminta semua zona berbahaya untuk diaudit yang berdekatan dengan pemukiman warga. Presiden Joko Widodo meminta seluruh pihak terkait untuk melakukan audit dan evaluasi pada kawasan sekitar Depo Pertamina demi keselamatan warga sekitar. Saat meninjau korban di lokasi pengungsian RPTRA Rusela Koja, Jakarta Utara, Presiden mengatakan bahwa pemukiman di sekitar Depo Pelumpang zona bahaya yang tidak layak dijadikan tempat tinggal. Solusinya adalah memindahkan Depo Pelumpang ke kawasan reklamasi atau merelokasi warga. Dulu memang sudah direncanakan untuk dibuat
air, di kanan kirinya sungai. Tetapi memang belum sampai kepada titik mencarikan solusi bagi penduduk yang ada di situ. Tanah Merah ini kan padat dan penuh. Peristiwa depo Pertamina Pelumpang ini juga mematik Presiden untuk memerintahkan pihak-pihak terkait agar melakukan evaluasi seluruh depo Pertamina yang lokasinya dekat dengan pemukiman warga. Tapi semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini aja, harus diaudit, harus dievaluasi semuanya karena menyangkut nyawa. Jadi sudah saya perintahkan semuanya mengenai itu. Hal itu membuat jumlah korban tewas tercatat 19 orang. Sebanyak 14 korban diantaranya orang dewasa, sedangkan 5 lainnya anak-anak. Hal itu diketahui dari laporan tertulis Koramil Koja 01 Koja, Minggu 5 Maret 2023. Hingga Senin 6 Maret 2023 pagi, belum ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Informasi lainnya pemirsa, Menko Polhukam Mahfud MD menduga ada permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus penundaan tahapan pemilu 2024. Terkait hal tersebut, Presiden Joko Widodo menduga langkah KPU mengajukan banding atas putusan PN Jakpus. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo buka suara mengenai putusan kontroversi Pengadilan Jakarta Pusat terkait penundaan pemilu 2024. Presiden menyatakan untuk mendukung Komisi Pemilihan Umum untuk naik banding, di mana menurutnya pemerintah bahkan saat ini sudah menyiapkan dana pelaksanaan pesta politik 5 tahun tersebut. Kan sudah saya sampaikan bolak-balik komitmen pemerintah untuk tahapan pemilu ini berjalan dengan baik, penyiapan anggaran juga sudah disiapkan dengan baik. Saya kira tahapan pemilu kita harapkan tetap berjalan. Dan memang itu sebuah kontroversi yang menimbulkan pro dan kontra, tetapi juga pemerintah mendukung KPU untuk naik banding. Di kesempatan berbeda, Menko Polhukam menyatakan ada permainan di balik putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memutus mengabulkan permohonan Partai Prima dan memerintahkan KPU menunda proses dan tahapan pemilu 2024. Mahfud menilai Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak berhak mengadili sengketa pemilu. Ia pun meminta agar KPU melawan putusan PN Jakpus terkait penundaan pemilu 2024. Saya katakan kalau pemerintah sih akan terus jalan dengan persiapan ini dan bahkan kemudian kalau mau ini, karena ini salah kamar, ya diabaikan aja kalau sudah naik banding kalah lagi. Tapi saya sudah kontak KPU, ya lakukan 2 perlawanan. KPU tempuh jalur hukum banding, yang lain teriak bahwa ini tidak ada tempatnya, tidak bisa dieksekusi karena bukan bidangnya. Presiden Joko Widodo meresmikan 4 infrastruktur yang ada di Bandung, Jawa Barat. Infrastruktur ini diharapkan bisa mencegah banjir dan mengurai kemacetan di kota dan Kabupaten Bandung. Presiden Joko Widodo pada Minggu 5 Maret 2023 meresmikan 4 infrastruktur baru di Jawa Barat. Infrastruktur yang menghabiskan dana hingga 1,26 triliun rupiah tersebut bertujuan untuk mencegah banjir dan mengurangi kemacetan khususnya di kota Bandung dan Kabupaten Bandung. Adapun keempat infrastruktur tersebut yakni 3 infrastruktur di Kabupaten Bandung untuk pengendalian banjir, yakni kolam retensi Andir, kolam retensi Cienteng, Platway Cisangkui, dan 1 infrastruktur di Kota Bandung untuk mengurangi kemacetan yakni flyover Kopo. Dengan adanya kolam retensi tersebut diproyeksikan dapat mengurangi 81% genangan banjir di Bale Endah dan Dayakolot. Selain itu, kolam retensi Andir dan Cienteng juga berfungsi sebagai konservasi air, objek wisata, sarana olahraga, dan tempat pemancingan. Turut mendampingi dalam peresmian 4 infrastruktur tersebut Menteri PUPR, Menteri Sekretaris Negara, Wakil Gubernur Jawa Barat, dan Wali Kota Bandung. Jadi ada 3 yang akan kita resmikan, yaitu Platway Cisangkui, kemudian kolam retensi Cienteng, dan yang di sini kolam retensi Andir. Untuk yang Cisangkui, ini menelan anggaran 632 miliar. Yang kolam retensi Cienteng, 204 miliar. Yang kolam retensi Andir yang di sini 142 miliar.
duitnya gede banget. Dan untuk mengurai kemacetan yang ada di Kota Bandung dan memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung, juga telah dibangun flyover Kopo senilai 288 miliar. Pemirsa Kominfo Newsroom akan segera kembali dengan informasi lain. Sesaat lagi tetaplah bersama kami.